Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Sekarang kita sudah sampai di bab 11, yang mana pada bab 11 ini judulnya adalah Create, View, dan Edit File. Jadi, kita akan membahas 6 pembahasan pada bab 11 ini, yaitu terdapat stdin, stdout, stdr, pengenalan Vim, edit file dengan Vim, dan lainnya. Yang pertama, kita akan membahas stdin, stdout, dan juga stdr. Nah, apa itu stdin, stdout, dan juga stdr? Jadi, gambarannya seperti ini. Stdin itu merupakan singkatan dari standar input. Jadi, sesuatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux kita. Jadi, seperti kita memasukkan perintah ls, cd, atau mp, atau rm, yaitu komen-komen basic, itu termasuknya input. Lalu terdapat stdout dan juga stdr. Jadi ketika kita memasukkan input atau komen, dia pasti menampilkan stdout atau stdr. Pasti keduanya akan ada. Jadi stdout itu merupakan standar output, itu merupakan output yang diberikan oleh Linux. Yang mana jika kita masukkan perintah, maka dia akan menampilkan apa? Contoh, kita mengetikkan perintah ls, maka dia akan diproses, maka output yang diberikan adalah isi file dari sebuah directory. Kalau stdr itu merupakan standar error. Jadi ketika kita mengetikkan ls pada file misalkan, sedangkan ls itu hanya bisa digunakan untuk melihat isi dari directory, maka dia akan menampilkan error atau stdr. Kita langsung praktekkan saja di Linux kita. Jadi ini merupakan standar input. Dan ini merupakan output. Dan contoh, saya membuat file touch task.txt dan saya cd task.txt. Maka dia akan menampilkan error karena task bukanlah directory. Ini merupakan inputnya dan ini merupakan errornya. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara kita bisa menyimpan output kita pada suatu file. Jadi, kalau sekarang kita masukkan input dan outputnya langsung ditampilkan, ini merupakan hal yang biasa kita lihat. Namun, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita masukkan input, namun outputnya akan disimpan di suatu file. Jadi, contohnya seperti ini. Saya ketikkan perintah ls, lalu tanda lebih dari pada show.txt. Saya enter, yang mana perintah yang baru saya ketikkan itu menandakan bahwa saya memberikan input ls. Maka outputnya disimpan di show.txt, walaupun show.txt-nya belum saya buat. Saya coba lihat apakah ada show.txt-nya. Oke, terbuat secara otomatis ya. Dan sekarang kita lihat, karena tadi saya memberikan input ls, yang mana pastinya dia akan memperlihatkan isi dari directory home ini. Tetapi tidak. Namun output dari directory home ini, itu dia akan ditampilkan di show.txt. Caranya kita bisa lihat dengan cat show.txt. Cat ini merupakan perintah yang digunakan untuk melihat isi file. Dan terdapat output ya. Contoh, di sini saya akan membuat directory dengan mkdir test12. Saya enter.
Lalu saya ingin membuat file di dalamnya dengan touch test 12 isi test.txt. Ketika saya ls test 12, maka dia akan menampilkan file isi tes yang baru saya buat. Dan saya akan membuat output tersebut muncul. Namun, saya akan simpannya itu pada file seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi, outputnya bukan langsung muncul seperti ini, namun output ini akan disimpan di file seperti yang kita lakukan sebelumnya. ls merupakan inputnya dan outputnya akan disimpan di show.txt. Jadi, saya akan ls tes 12 tanda lebih dari show.txt. Lalu saya enter. Dan kita lihat pada cat show.txt. Oke, outputnya tersimpan di dalam show.txt. Nah, kenapa output sebelumnya hilang dan tertimpa oleh isi tes? Karena kita menggunakan satu tanda lebih dari. Jadi, agar output yang sebelumnya tidak hilang dan tertimpa oleh output yang baru ini, kita bisa menggunakan tanda lebih darinya menjadi 2. Jadi, contoh saya lakukan lagi ls tanda lebih dari show.txt. Lalu kita lihat cat show.txt. Maka yang isi tesnya outputnya akan hilang. Saya akan coba menggunakan tanda lebih darinya jadi 2. ls tes 12 tanda lebih darinya jadi 2, lalu show.txt. Kita lihat pada cat show.txt, maka output yang sebelumnya tidak hilang dan output yang sekarang akan tertampil. Mungkin itu saja untuk pembahasan stdin, stdout, stdr. Sekarang kita masuk ke pembahasan pengenalan PIM. Jadi, apa itu PIM? PIM merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Jadi, yang sebelumnya itu kita baru membuat file berbasis teks atau .txt dengan perintah touch dan kita belum memodifikasi file tersebut atau menambahkan apapun dan mengedit apapun pada file tersebut. Nah, dengan PIM inilah kita bisa melakukan pengeditan atau pengisian teks pada file yang sudah kita buat atau file yang berbasis .txt. Langsung saja kita masuk ke dalam CLI-nya. Di sini saya akan coba ketikkan v lalu tab ya, bukan enter. Nah, dia akan memunculkan view viewers vim.tiny. Ini terdapat pi dan belum ada pim. Karena pada defaultnya pim itu memang tidak ada pada Linux kita. Jadi kita harus menginstal terlebih dahulu pim. Lalu terdapat pi. Jadi pi ini sama aja seperti pim, cuman merupakan model pembaruannya dari pi. Jadi bisa dibilang pi itu merupakan model jadulnya dan pim adalah model atau versi yang paling baru. Di sini kita bisa install terlebih dahulu pimnya dengan apt get install pim. Oke, di sini deny ya.
permission deny. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hak ataupun akses untuk menginstal sesuatu di mode user. Lalu bagaimana cara installnya? Kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam root. Kita masukkan perintah su, lalu masukkan password rootnya. Lalu saya masuk ke home directory-nya, cd/root, dan saya akan coba untuk install pim-nya, apt get install pim. Oke, ini kita konfirmasi apakah ingin melanjutkan untuk menginstal pim-nya. Kita yes. Di sini dia meminta kita untuk masukkan drive ya. Kita harus masukkan file pada lambang kaset ini. Kita klik kanan. Lalu pilih ISO ataupun file DVD yang kita gunakan untuk menginstal Debian server ini. Kita pilih, maka dia akan aktif. Lalu bisa di enter aja, maka dia akan melanjutkan proses instalasinya. Oke, sudah selesai ya. Jadi itu saja untuk penginstalan pim-nya. Kita lihat dengan exit. Lalu ketikkan pi, kita tab. Oke, sudah ada ya pim-nya. Yang mana ini nanti akan kita gunakan untuk memodifikasi sebuah file. Sekarang kita akan mengkonfigurasi boot order, yang mana sebelumnya kita sempat menginstal pim pada Debian server kita. Ini saya coba start. Jadi ketika teman-teman setelah melakukan instalasi pim dan mematikan atau men-shutdown Debian server teman-teman, maka ketika di running lagi, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Jadi ini seolah-olah dia meminta penginstalan ulang. Ini dikarenakan sebelumnya kita memilih dpd untuk menginstal pim. Karena seluruh proses instalasi pim atau seluruh proses instalasi pada Linux itu dia berada pada dpd yang sudah kita pilih sebelumnya. Oke, ini saya matikan dulu. Ketika kita sudah mengaktifkan dpd kembali pada Debian server kita, sehingga ketika kita matikan dan kita start ulang, maka dia akan melakukan booting ataupun melakukan instalasi seperti awal. Seperti awal padahalnya kita melakukan instalasi Debian. Teman-teman bisa pergi ke setting Debian-nya, lalu ke sistem. Di sini hard disk dia urutannya ketiga, sehingga yang paling atas adalah floppy. Lalu dpd, sehingga ketika kita merunning Debian server kita, maka dia akan menjalankan yang dpd-nya terlebih dahulu, yang mana itu membuat kita diharuskan menginstal ulang Debian server kita. Jadi di sini kita pencet hard disk, lalu naikkan ke yang paling atas. Lalu naikkan optical, lalu kita oke. Lalu kita start lagi. Nah, jadi tampilannya sudah seperti jika kita merunning, bukan ketika kita melakukan instalasi Debian. Mungkin itu saja untuk pembahasan pengenalan pim. Sekarang kita masuk ke pembahasan edit file dengan pim. Kali ini kita akan coba untuk mengkonfigurasi ataupun mengisi sebuah file .txt dengan pim. Langsung saja kita masuk ke terminalnya. Di sini saya ls, maka terdapat file task.txt
yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan Vim. Di sini saya coba melihat isi dari task.txt dengan perintah cat task.txt. Apakah ada suatu kata ataupun huruf? Oke, masih kosong ya. Kita akan coba di task.txt ini terdapat beberapa kata-kata. Contoh, di sini saya menggunakan perintah pim, lalu task.txt yang artinya saya ingin mengedit task.txt ini menggunakan software pim. Lalu saya enter. Nah, di sini kita belum bisa melakukan apa-apa. Belum bisa mengetik atau menambahkan huruf ataupun angka. Untuk bisa mengetik ataupun menambahkan sesuatu pada kolom ini, maka kita harus masuk ke mode insert dengan mengetikkan huruf I. Oke, sekarang kita masuk ke mode insert, yang mana kita sudah bisa melakukan tambahan kata ataupun huruf. Dan di sini saya akan menambahkan halo 1, saya enter, halo 2, lalu halo 3. Untuk save ataupun keluar dari PIM ini, itu teman-teman harus keluar dari mode insert terlebih dahulu. Caranya adalah kita bisa gunakan tombol escape yang paling pojok. Oke, sekarang saya sudah keluar dari mode insert. Sekarang kita bisa melakukan save. Caranya adalah titik 2, lalu W. Biasanya orang mengkombinasikan W ini dengan Q. Lalu saya enter. Sekarang saya sudah keluar dari PIM-nya. Sekarang kita lihat pada task.txt apakah terdapat halo 1 sampai halo 3 dengan perintah cat task.txt. Oke, sudah ya. Bagaimana jika teman-teman sudah melakukan pengubahan file namun teman-teman tidak ingin meng-save-nya? Kita coba lagi ya. Pim task.txt. Saya masuk dulu ke mode insert. Saya tambahkan halo 4. Nah, saya keluar dari mode insert dengan escape, lalu titik 2 Q. Karena kalau W itu meng-save, kalau Q itu dia hanya keluar. Nah, di sini terdapat error. Berarti dia meminta kita untuk menambahkan Q dan juga tanda seru. Jadi tidak bisa hanya Q saja untuk keluar. Kita enter. Lalu kita cat task.txt. Dan halo 4-nya tidak tersave ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan edit file dengan Vim. Sekarang kita masuk ke pembahasan edit file dengan Nano. Langsung saja kita buka terminalnya. Kita bisa lihat saya sudah memiliki dua file, yaitu show.txt dan task.txt. Di sini saya akan membuat file baru dengan menggunakan Nano. Misalkan di sini saya Nano lalu masukkan nama file yang ingin teman-teman buat. Misal saya nanotest.txt.
Jadi Nano itu selain dia digunakan untuk mengedit file, dia juga bisa digunakan untuk membuat file. Kita enter. Di sini teman-teman bisa masukkan teks atau isi dari file yang sudah kita buat. Misal saya mengisikan teks nama saya Rizky, lalu saya sekolah di SMKN 1 Maja. Kalau teman-teman mau save, teman-teman bisa tekan Ctrl plus X, lalu klik huruf Y, dan kita bisa lihat di cat nano test.txt. Oke, ada. Mungkin itu saja untuk pembahasan edit file dengan Nano. Sekarang kita masuk ke pembahasan perintah more dan less. Langsung saja kita ke CLI. Di sini saya ingin melihat isi dari file yang bernama boot.log, yang mana file tersebut berada di var dan berada di directory log. Kita bisa menggunakan perintah cat slash var log boot.log. Dan saya ingin melihat file dengan nama bootlog, yang mana berarti bootlog ini berada di dalam directory log dan log berada di directory var. Saya enter, dan di sini permissionnya deny ya, atau tidak diizinkan, karena saya masih menggunakan user, yang mana aksesnya dia tidak bebas. Dan agar kita bisa membuka file ini, kita harus masuk ke dalam root dulu. Kita masukkan perintah su, lalu masukkan password rootnya. Lalu saya cd slash root, dan saya buka file yang ingin saya lihat. Cat var log boot.log. Seperti ini. Jika kita menggunakan cat, dia akan menampilkan keseluruhannya secara langsung dari atas sampai akhir, yang mana ini merupakan informasi booting ketika kita masuk ke dalam Debian kita. Jadi, ketika teman-teman masuk ke dalam Debian, dia banyak sekali output. Bagaimana jika kita ingin melihat tampilan awalnya? Itu teman-teman bisa menggunakan perintah more. Ini saya tanda panah ke atas saja. Cat-nya saya ganti jadi more. Saya enter. Dia akan menampilkan halaman pertamanya ataupun output yang paling atas. Jika ingin melihat output selebihnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan enter atau spasi. Apa bedanya? Jika menggunakan spasi itu, dia langsung menampilkan satu halaman. Namun, jika menggunakan enter, dia hanya akan menampilkan output baru, satu baris saja. Lihat di sini, dia menampilkan satu halaman. Lalu kita menggunakan enter, dia hanya akan menampilkan satu baris saja. Ini jika teman-teman menggunakan more. Namun ada cara kedua. Ini saya quit dulu. Teman-teman juga bisa menggunakan less var log boot log. Seperti ini. Ini sama kayak more. Bisa di enter
dan juga dengan spasi. Kalau enter dia cuma satu baris dan kalau spasi satu halaman. Mungkin itu saja untuk pembahasan perintah more dan less. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan terakhir di bab 11 ini, yang mana kita akan membahas tentang perintah head dan tail. Apa itu head dan tail? Head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output, dan tail itu digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Contohnya seperti ini, jika kita menggunakan cat var log bootlog, maka dia akan langsung menampilkan akhirannya seperti ini. Ini merupakan tailnya atau akhirannya. Namun, jika kita menggunakan more, maka pada awal outputnya dia akan menampilkan sisi awalnya seperti ini. Ini saya quit dulu. Dan kita akan coba menggunakan head dan tail. Saya masukkan dulu perintahnya head var log bootlog. Jika head, dia akan menampilkan sisi awal dari output saja. Kita tidak bisa melihat kelanjutannya. Dan di sini dia menampilkan 10 baris. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih 10 baris ya. Begitu juga dengan tail, yang mana tail digunakan untuk melihat sisi akhir, yang mana ini merupakan output awal dari bootlog. Jika kita menggunakan tail var log bootlog, maka dia akan menampilkan sisi akhir dari outputnya. Kita juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan. Contoh di sini saya ingin output dari bootlog itu hanya 5 baris saja. Saya bisa menggunakan head min n 5 var log bootlog. Oke, dia memberikan outputnya 5 baris pada bagian awal. Saya coba lagi menggunakan tile strip n. Saya ingin 7 baris. 7 var log bootlog. Maka dia akan memberikan outputnya 7 baris. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin itu saja untuk pembahasan di bab 11 ini. Sampai bertemu di bab selanjutnya.